A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Tiada Tuhan yang berhak dan pantas untuk disembah kecuali Allah. Hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita pula akan kembali. Salam dan sholawat selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia sempurna yang pernah berjalan di atas muka bumi ini, yang diutus oleh Allah sebagai pembawa risalah, penyempurna akhlak, sekaligus penutup para nabi. Mohon maaf, sebelum kita membahas video ini, saya terangkan dulu bahwa video ini bukan tentang rasisme atau nasionalisme, karena sudah jelas bagaimana rasisme dilarang keras di dalam Islam. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai perbedaan ras, dan beberapa orang sahabat juga bukan orang Arab. Misalkan saja Bilal bin Robah dari Habasyah, Syuhaib Ar-Rumi dari Romawi, terus Salman Al-Farisi dari Persia, dan yang lainnya. Lihat juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya bahwa tidak ada orang Arab yang lebih baik dari orang Ajam atau orang non-Arab, dan tidak ada orang Ajam yang lebih baik dari orang Arab. Karena yang membedakan derajat seseorang dalam Islam adalah kadar keimanan dan ketakwaannya. Orang-orang Barat baru bangga merayakan kurang lebih 50 tahun hari anti rasisme. Baru 50 tahun. Tapi alhamdulillah kita umat muslim sudah merayakannya lebih dari 1400 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi sekali lagi saya ingatkan, video ini bukan tentang rasisme, melainkan sekedar pemberitahuan. Berharap bisa membuat antum lebih bangun dan waspada. Dan video ini juga bukan tentang nasionalisme sama sekali. Karena nasionalisme itu jelas dilarang di dalam Islam. Karena nasionalisme itu juga bentuk dari asobiyah. Kalau antum mau, silakan cari tentang asobiyah. Bisa dari buku atau dari internet. Kita juga bisa lihat bagaimana umat muslim sangat menghargai mu'alaf-mu'alaf keturunan Tionghoa. Apalagi yang ikut berdakwah. Contohnya misalnya seperti Ustadz Hani Kristianto, Ustadz Stephen Indra, terus misalkan dari luar negeri Syekh Husain Yi, atau bahkan yang mendukung tegaknya syariat dan khilafah seperti misalkan Ustadz Felix Xiao atau Ustadzah Irena Handono, dan yang lain-lainnya. Saya sendiri aslinya juga orang Jawa, tapi ibu saya sendiri itu orang Cina Semarang. Jadi sekali lagi, ini bukan soal rasisme sama sekali. Kalau kita lihat, yang rasis itu sebenarnya bukan orang Indonesia atau umat muslim kan, tapi mereka sendiri yang justru merasiskan diri mereka sendiri. Mereka membuat batasan sendiri, mereka yang memisahkan diri mereka sendiri, mereka yang bikin kasta sendiri. Bahkan pada zaman penjajahan, justru mereka itu yang berkhianat sama bangsa. Ya kurang lebih tuh kayak orang Yahudi lah. Jadi kita ini nggak rasis, tapi kebanyakan dari mereka itu yang justru merasiskan diri mereka sendiri. Nah, di dalam Islam kita itu punya toleransi dan hak untuk bergaul, bertetangga, ajar mengajar, atau berbisnis dengan orang kafir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengancam kita, kalau sampai kita mengganggu orang kafir dhimmi, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi musuh kita di hari kiamat. Dan antum tahu sendiri, yang dimusuhi oleh Rasulullah itu pasti akan berurusan dengan Allah. Tapi toleransi dalam Islam itu juga ada batas dan syaratnya. Misalkan dalam batasan ibadah, dari pernikahan, kepemimpinan, ritual, dan sebagainya macam. Dan salah satu syaratnya diantara lain, yaitu mereka tidak memusuhi Islam. Mereka tidak menghina Islam, tidak menghina Allah dan Rasulnya. Dan satu lagi yang berkaitan dengan hal ini, silakan cari ayatnya yang menerangkan tentang bolehnya bergaul dengan orang kafir asalkan mereka tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Nah, ini sangat berkaitan dengan hal yang sedang kita bahas.
Seperti yang antum ketahui, kita sekarang ini berada di zaman Mulkan Jabarian ya. Zaman satu langkah sebelum kebangkitan Islam. Dan di zaman ini umat muslim itu bukan hanya seperti buih di lautan, tapi juga seperti makanan yang dikerumuni oleh musuh-musuh Islam. Permasalahannya itu bukan saya protes gara-gara Indonesia kemasukan imigran yang beda ras. Bukan gara-gara mereka itu orang Cina. Tapi permasalahannya banyak dari mereka itu justru membawa musibah. Mereka justru membawa kerusakan. Mereka membawa permusuhan dan penolakan Islam. Mereka menggusur, lalu mereka mencoba untuk merusak Indonesia dari dalam, apalagi dengan isu-isu PKI. Dan ini bukan saya ngomong, ini data dari intelijen ya. Jangan lupa bahwa di negeri mereka sendiri, umat Islam itu sedang ditindas dan dianiaya. Jadi mereka itu berasal dari negeri yang sedang memusuhi Islam. Andai kata yang mereka bawa ke Indonesia adalah Islam, misalkan mengirimkan imigran muslim, atau yang mau mendakwahkan Islam, atau yang mendukung tegaknya syariat dan khilafah, mungkin lebih banyak lagi toleransinya. Jadi bukan dari musuh-musuh Islam saja toleransinya kayak sekarang. Tapi coba lihat dari program politik di belakang layar. Mereka itu sudah menggerogoti Indonesia. Dari pemerintahan sudah mereka beli. Pihak yang seharusnya melindungi rakyat malah justru menindas rakyat. Justru berpihak sama mereka. Dan sekarang coba dilihat, yang mereka kirimkan itu adalah kerusakan. Ini mirip strategi penjajah. Bahkan kalau nggak salah, saya pernah baca waktu penjajah Inggris itu menginvasi Cina, strateginya juga mengirimkan narkoba atau merusak pemuda dan tentaranya. Baru mereka digoyahkan dengan berbagai tekanan. Sekarang ini menurut laporan banyak sekali hal yang cukup mengerikan. Jadi atas rencana mereka terhadap Indonesia. Mungkin yang pernah antum dengar, misalkan Indonesia akan dipecah menjadi beberapa negara bagian. Bahkan yang barusan ketahuan, Amerika dan Cina ini sedang sepakat untuk membagi Indonesia. Yang barat buat Cina, yang timur buat Amerika. Ini apa-apaan maksudnya? Yang saya takutkan, mereka itu minoritas di negeri kita ya. Mereka itu minoritas, tapi sudah berani menindas mayoritas. Mereka sudah berani memojokkan umat muslim. Nah sekarang bagaimana kalau mereka jadi mayoritas? Ini semua berkaitan dengan istilah Amerikaisme. Saya membagi istilah Amerikaisme ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Amerikaisme itu menyuruh kita untuk tunduk pada aturan, tapi mereka sendiri melanggar aturan seenaknya. Mereka bicara soal hak asasi manusia, kebebasan, independence, human right, freedom, dan segala macam, tapi mereka sendiri yang melanggar hak asasi manusia. Jadi seakan-akan peraturan itu mereka buat cuma untuk membatasi atau bahkan mengekang masyarakat. Kita semua dibatasi dengan undang-undang dan peraturan, tapi mereka berbuat seenaknya. Itu definisi Amerikaisme yang pertama. Yang kedua, definisi Amerikaisme yang melawan kejahatan, kesewenang-wenangan, kekejian, atau kezaliman mereka adalah teroris, ekstremis, radikal, fanatik, monster, dan segala macam. Ini mirip dengan masa kita SMP atau SMA. Jadi waktu itu ada sekelompok preman waktu itu belagu, preman sekolahan. Tapi kalau kita melawan mereka atau membela diri, justru kita yang disebut belagu. Nah, kalau mau ceramah lengkapnya tentang hal itu, silakan kunjungi akun saya dan cari dakwah yang berjudul Pencerminan Musuh Islam. Ini yang saya tekankan, mereka kesini bukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu mereka untuk menguasai Indonesia. Bukan cuma untuk menggeser pribumi, tapi mereka juga berpotensi besar untuk menghancurkan Islam. Nah, ikhwan dan akhwat, kalau bukan kita yang membela Islam, terus siapa lagi? Kita sering marah kalau bendera negara atau simbol negara dilecehkan. Tapi kita tuh diam kalau Islam yang diinjak-injak. Kalau kita mati, jelas kita rugi. Kalau kita mati dalam keadaan seperti itu loh ya. Karena kalau seperti itu ya, kita mati bukan untuk Allah. Dari sini juga saya tekankan, bagaimana antum melihat ratusan juta suku Indian dibantai semenjak invasi orang Amerika. Bagaimana antum melihat puluhan juta suku aborigin dibantai semenjak invasi orang Australia. Terus bagaimana Islam dan pribumi Singapura digeser, ditekan oleh orang-orang yang membenci Islam. Bagaimana nasib negara-negara lainnya yang dirampas oleh pendatang keji, misalkan Palestina. Bagaimana nasib negara yang dirampas, terus penduduknya dibantai, seperti misalnya kerajaan Islam Arkan atau yang kita kenal sekarang ini adalah Rohingya. Dan bagaimana nasib-nasib umat muslim yang menjadi tamu bahkan budak di tanahnya sendiri. Nah, saudara, apakah perlu terjadi dulu baru menyesal? Apakah perlu terlambat dulu baru Anda bangun?
tahu gini, tahu gitu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ini bukan masalah rasisme atau nasionalisme, tapi masalah ketertindasan umat muslim, ancaman bagi agama kita, bagi agama, negara, tanah kita. Saya sangat-sangat berharap bahwa mulai sekarang, antum mulai mendekatkan diri pada Islam, mulai mengkaji Islam, mulai mendengarkan para ustadz, dai, dan para ulama, atau menggabungkan diri dengan kelompok atau harokah yang menegakkan Islam, syariat, dan khilafah. Minimal yang membela agamanya, apapun harokahnya. Dan saya harap antum semua bukan malah menjadi Abdullah bin Ubay. Namanya Islami, namanya Abdullah, berkedok Islam, tapi justru menjadi pengkhianat Islam, justru berpihak pada musuh-musuh Islam, bukan berpihak pada Allah dan Rasulnya. Bukannya berjuang untuk penegakan Islam, mengaku ahlu sunnah tapi menolak sunnah, kan aneh. Dan saya ingatkan ikhwan dan akhwat, rugi, benar-benar rugi kalau kita berjuang, capek, bahkan kalau sampai mati, tapi bukan memperjuangkan Islam. Jadi dengan ini, semoga setidaknya kesadaran antum mulai terbuka. Kalau masih belum mau mendekatkan diri pada Islam, minimal jangan berpihak atau mendukung pada musuh Islam, atau jangan jadi penghalang tegaknya syariat dan khilafah. Dan setidaknya saya harap antum sudah mulai waspada dengan gerak-gerik musuh Islam. Dari upaya penghancuran Islam, upaya penggusuran pribumi, upaya pembodohan umat muslim, upaya perusakan masyarakat, upaya perusakan umat, dari adu domba, perampasan negara, atau bahkan penghinaan Islam yang tersamar. Untuk lebih memperdalam pemikiran, saya sarankan antum, kalau bisa bahasa Inggris, cari video di internet tentang pembantaian suku Indian atau aborigin. Misalkan coba ketik American Holocaust, atau video-video peperangan lainnya. Peperangan kejam ya. Jadi insya Allah di sana muncul video tentang betapa mengerikannya pembunuhan demi pemaksaan ideologi atau paham, perebutan tanah atau penjajahan. Kalau antum berminat untuk dakwah lainnya, atau dakwah pilihan dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, silahkan kunjungi channel saya, cari videonya atau cari playlist yang berjudul Khairul Lisan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar hanya berasal dari Allah, dan yang salah berasal dari makhluk ciptaan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.